jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Salam adik-adik. Shalom, Kak. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa pastinya ya. Tetap semangat walaupun kita beribadah di rumah masing-masing. Kita tetap bersyukur, kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Sehingga kita bisa sampai saat ini merasakan nikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah sekarang adik-adik kita mau ibadah pada pagi ini. Adik-adik sebelum ibadah harus siapkan dulu laptop atau HP-nya. Siapkan Alkitab sama persembahannya. Dan jangan lupa bawa siapkan minumnya juga ya adik-adik ya. Supaya nanti gak bolak-balik deh ke dapur. Jadi kalau udah siap kita mulai ibadahnya. Sebelum ibadah kita berdoa dulu, tundukkan kepala, lipat tangan, dan tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Bapa di surga, kami ingin beribadah kepadamu melalui puji-pujian kami. Kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, terlebih anak-anak kami yang ada di rumah masing-masing, kiranya Tuhan jamah mereka, kuasai hati dan pikiran mereka, agar mereka semakin fokus di dalam ibadah mereka, dan mereka juga tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak yang mau dengar-dengaran, anak yang menurut kepada orang tuanya, terlebih kepada perintah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami layak datang ke hadapan-Mu, layak menerima berkat yang akan Tuhan berikan lagi kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita angkat pujian kita dari Kasih Yesus, oh indah. Adik-adik berdiri ya, sambil lakukan gerakannya biar semakin semangat lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
Yesusku. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Haleluya. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami senang sekali karena Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Saat ini kami mau beribadah kepadamu, tolonglah berkati kami dan tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali lagi kita bernyanyi dengan judul Jangan Lelah. Berarti adik-adik juga nggak boleh lelah dong memuji Tuhan ya. Jangan lelah kalau disuruh mama sama papanya juga melakukan yang terbaik. Jangan lelah juga untuk belajar mengikuti pendidikannya walaupun dengan daring di rumah masing-masing. Kita bernyanyi yang semangat ya adik-adik. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita nyanyikan supaya kita semakin kuat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik sekolah minggu, pada saat ini kita mau membacakan titah yang ayo titah yang keberapa? Titah yang keempat. Ya, abang bacakan titah yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka
jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jangan lupa ya adik-adik, dihafal ya, supaya tahu tentang titah yang keempat. Demikian pembacaan titah. Nah, adik-adik udah dengar titah yang keempat. Supaya dihafal ya minggu depan. Kalau ditanya titah keempat udah hafal. Nah, sekarang kita bernyanyi dulu. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari 5 roti dan 2 ikan. Roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sekali lagi. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan, kita lipat tangan dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bangun pagi dan masih boleh menikmati nafas kehidupan yang tetap Engkau berikan pada kami. Kiranya Tuhan, kami selalu rindu Engkau tetap memberikan kesehatan juga kepada kami di masa pandemi ini. Begitu juga Tuhan, bukakan hati pikiran kami Tuhan untuk bisa meneladani firman-Mu dan kami boleh menjalankan hari-hari kami sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari Minggu ini kita akan belajar firman Tuhan yaitu dari Matius 26 ayat yang ke-36 sampai 46. Sudah dipersiapkan Alkitabnya? Nah sekarang kita baca bersama-sama ya adik-adik. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih
seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan kepada tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Itu tadi ya adik-adik firman Tuhan pagi ini yang kita pelajari dari Matius 26. Nah adik-adik, kakak mau bertanya, siapa yang hari ini sedang merasakan sukacita? Iya banyak ya, kita tetap merasakan sukacita. Ada juga yang sekarang lagi bersedih. Karena mungkin sakit gigi, sakit kepala, atau karena tidak ada teman bermain. Nah adik-adik, kakak yakin kita tetap harus bersukacita dalam kondisi apapun. Dan ingat adik-adik, dalam kondisi apapun kita tetap harus berdoa. Seperti yang Tuhan Yesus alami, peristiwa di Getsemani adalah pertanda bahwa karya penebusan Yesus Kristus akan segera digenapi. Meskipun Yesus adalah Tuhan, Dia tetap menyerahkan kepada Bapa yang mengutusnya melalui doanya. Ayo adik-adik, siapa yang tadi pagi bangun tidur lupa berdoa? Siapa yang bangun tidur langsung berdoa? Oke, adik-adik jangan lupa ya. Setiap kita bangun tidur pagi, kita harus selalu ingat yang pertama itu kepada Tuhan kita. Karena apa? Di saat kita bangun, kita masih bisa menikmati nafas kehidupan ini, berarti Tuhan memberikan berkat yang sungguh berlimpah. Karena masih bisa bernafas dan kita masih boleh beraktivitas dengan keluarga kita, dengan kawan-kawan kita, dan juga dengan ibadah kita hari ini, kita bisa bersama-sama mengikutinya. Ya kan adik-adik? Jadi kalau kita tetap bersyukur kepada Tuhan, Tuhan pun kasih kepada kita. Karena doa itu adik-adik, yaitu merupakan suatu perbuatan atau suatu tindakan komunikasi dengan Tuhan kita. Seperti kita berkomunikasi dengan orang tua kita. Mungkin berkomunikasi dengan orang tua kita, ada keinginan kita yang tidak terpenuhi. Kadang adik-adik memaksakan, "Mak, belikan dulu pulsaku, isikan paketku." Nah, kadang terpenuhi, kadang juga ditunda. Nah, untuk itu adik-adik, kita pun harus mengetahui bahwa doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu bukan memaksa ya adik-adik. Tidak boleh kita memaksakan sesuatu kepada Tuhan. Tapi kiranya biar kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita.
Karena Tuhan sudah mempersiapkan yang terindah dan terbaik untuk kita semua adik-adik. Jadi kalau kita memaksakan, nanti hasilnya tidak baik. Tetapi kalau kita bersyukur dan menurut apa kehendak Tuhan, pasti yang terjadi yang terbaik. Nah adik-adik, pernah enggak mengalami kekhawatiran atau ketakutan? Pasti semua pernah. Di saat jumpa dengan kawannya yang ingin marah dengan kita, atau di saat kita sedang mau menghadapi ujian. Ayo adik-adik, sekarang walaupun sekolahnya masih daring, tapi banyak tugas, banyak juga ujian. Pasti kalian akan merasakan kekhawatiran atau ketakutan tidak dapat menyelesaikan semua tugas-tugas itu. Untuk itu adik-adik, di dalam memulai sesuatu pekerjaan apapun itu, baik dalam belajar, mau makan, atau mau melakukan kegiatan apapun, jangan lupa berdoa. Biar Tuhan senantiasa membimbing dan melindungi kita. Karena Tuhan itu kasih. Maka dengan kasih-Nya kita akan selalu terjaga, dihilangkan dari rasa kekhawatiran. Jangan khawatir kalau Tuhan akan meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita adik-adik. Tapi ingat, kita pun tidak boleh meninggalkan Tuhan, yaitu dengan berdoa. Itulah salah satu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau berkomunikasi dengan kawan kita bisa melalui WA atau bisa melalui pertelepon atau jumpa dengan kawan. Tetapi itu dalam waktu-waktu tertentu, tidak bisa setiap saat. Tetapi kita bisa berjumpa dengan Tuhan dan berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Di dalam doa kita bisa sampaikan semua apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Misalkan kita sekarang kondisi kurang sehat, mungkin adik-adik ada yang pusing kepalanya, sakit giginya, sakit perutnya. Nah, kita berdoa, Tuhan mohon berikan kesembuhan. Di saat kita akan menghadapi ujian, Tuhan lancarkan dan mudahkan ujianku, semoga mendapat hasil yang baik. Begitu juga jangan lupa adik-adik berdoa juga untuk orang tua kita. Ingat ya, doa anak kepada orang tua itu sangat bagus. Karena apa? Orang tua sudah membimbing kita, menjaga kita, dan juga pasti orang tua mengajari kita untuk berdoa. Makanya orang tua sudah mengajarkan kita untuk berdoa, kita mendoakan orang tua, biar diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, dijauhkan dari segala virus yang saat ini sedang melanda. Adik-adik pun tetap ingat juga ya, jaga kesehatan. Nah adik-adik, di dalam doa kita berarti sedang memasuki, Tuhan itu memasuki hati kita, memasuki jiwa kita. Jadi jangan pernah bosan-bosan ya adik-adik. Di dalam saat kesesakan, tidak ada kawan, tidak ada yang ada di dekat kita, siapapun itu, di dalam kegelapan. Misalkan tiba-tiba mati lampu, jangan teriak takut, tapi Tuhan tolong berikan terang yang daripadamu. Jadi biar hati kita tenang. Nah adik-adik, siapa yang setiap hari rajin mendoakan orang tuanya? Ayo, pasti ada yang masih lupakan. Ingat ya adik-adik, orang tua pasti kasih dan sayang terhadap anaknya dan selalu mendoakan anak-anaknya. Dan adik-adik pun harus tetap mendoakan orang tuanya, mendoakan gurunya, mendoakan kawan-kawannya, biar kita semua sehat-sehat. Ya adik-adik, satu hal yang harus dipahami juga, sebagaimana yang ada di nats firman Tuhan kita hari ini, bahwasanya manusia itu merupakan roh yang penurut, tetapi daging itu lemah. Dalam artian mungkin kadang-kadang kita
karena terburu-buru, karena kita mau cepat-cepat, mau yang gak usah berlama-lama, lupa kita berdoa. Ah, sudah lapar sekali aku. Sudahlah, gak usah lagi berdoa, langsung aja makan. Nah, padahal makanan yang kita nikmati itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi kita harus mulai dengan berdoa dan mengakhiri dengan berucap syukur. Nah, baik adik-adik, itu saja yang bisa kakak sampaikan pada firman Tuhan hari ini, pagi ini. Kiranya adik-adik kita semua bisa mengimani firman Tuhan hari ini, bahwasanya kita harus tetap tekun dalam berdoa, karena doa itu adalah bahasa kita menyambung hati kita dengan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menyertai kita dan melindungi adik-adik semua, dan juga memberikan kesehatan di masa pandemi ini, dan juga memberi berkat kepada orang tua kita semua. Nah adik-adik, kita tutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Pagi ini kami sudah dengar-dengaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan dengan mendengarkan firman yang telah kakak sampaikan tadi, kiranya Tuhan hati kami terketuk untuk tetap ingat dan tetap berdoa, bersyukur apapun keadaan kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau tetap memberikan kesehatan pada kami semua Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu GKPS Gaperta. Dan juga Tuhan kiranya dengan belajar firman mengenai tentang doa Tuhan Yesus, kiranya kami selalu diingatkan untuk tetap bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Halo adik-adik, masih semangat kan? Masih Kak. Tadi udah dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh kakaknya. Berarti adik-adik dituntut apa tadi? Supaya rajin berdoa dan mentaati firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kakak dan abang guru-guru sekolah minggu Gaperta yakin adik-adik pasti mau melakukannya. Nah, sekarang kita bernyanyi lagi dari lagu Hata Hononta Diate Itu Pama. Itu pama mai negara tanona lambu laut golak dolok di perata talun jenges apar doa gadu inha gadu ban pasu-pasuni si mana kuasa Tuhan nai bata inha gadu ban pasu-pasuni si mada kuasa Tuhan nai bata. Kita nyanyikan sekali lagi. Tolong tayat itu pama ai negara tanona lambu laut polak dolok di perata talun jenges apar doa gadu kita gadu pasu-pasuni si mada kuasa Tuhan nai bata inha garuda pasu-pasuni si mada kuasa Tuhan nai bata. Oke, adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita mau bacakan ayat hafalan. Tentu
untuk pertama dibaca, habis itu harus bisa dihafal dong. Namanya juga ayat hafalan ya kan. Oke, ayat hafalan kita pada hari ini yaitu dari 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Yang bunyinya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Jangan lupa untuk dihafal ya adik-adik ya, supaya perbendaharaan dan pengetahuan tentang firman Tuhan kita semakin banyak. Oke? Terima kasih. Nah, sekarang kita siapkan persembahan kita ya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Matahari Bersinar Terang. Sebelum kita kumpulkan persembahan, uangnya disiapkan dulu, dipegang sebelah kanan dan angkat ke atas. Sambil mengucapkan, Hubere doon hubani harajaon ninai bata. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harap semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajar kepada kita yang memuji nama Tuhan yang Esa. Sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajar kepada kita yang memuji nama Tuhan yang Esa. Nah adik-adik, kita tutup ibadah kita. Riap mahita jongjong. Martunggo mahita mangandoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pardiar layak jana naunja huban nami. Terima kasih tahonon nami hubamu halani tong do ipasu-pasu ham haguluhan nami. Doma iha somani ham hanami jana ipasu-pasu ham horjanami das humbani sadarion. Sonari ibagas malas ni uhur roh dohan nami mangondoskon buah ni horjana dop pinasu pasumuin gabe kalangan hatari makasih kon pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe say jalo hamma galangan namion bahen hasangapon ni goranmu jana membahen lambin marhataridahan rojaon muin duniaon. Ibagas gorani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalo hamma tonggo namion. Amin. Ku buka